Baik teman-teman, halo semuanya. Jadi saya Gifesya Faramita bersama Alicia Hutsaina sebagai CASN 2024 bagian Kemenkumham. Alicia ini sebagai teman karib saya semasa SMA juga. Mengapa saya memilih Alicia sebagai lawan podcast saya? Karena Alicia ini sudah mengikuti rangkaian tes CASN Kemenkumham dan sudah dinyatakan lulus, namun belum dilantik. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama itu, apa sih cita-cita sebelum menjadi CPNS ini? Cita-cita saya sebelum jadi CPNS itu sebenarnya saya pengen banget kerja di pertambangan. Karena ya tahu lah ya, kalau pertambangan itu pasti pendapatannya besar. Dan ya itu aja sih. Kenapa tidak milih pertambangan yang kayak kau mau? Yang pertama itu restoratif, karena kan ya pertambangan itu kan identik dengan pekerjaan yang berat kan, terus pasti jauh merantau, dan apalagi saya perempuan, jadi itu orang tua tuh berat mau melepas, akhirnya nggak direstui. Sebelum ikut CPNS ini pasti pernah ikut melamar instansi lain kan? Ada nggak instansi yang pernah kau lamar? Pernah, ada 2 instansi. Yang pertama itu kedinasan bagian perhubungan, yang kedua itu polisi Bintara. ya Bintara. Kalau yang ikatan dinas itu yang pertama, Ya, itu gugur di mana? itu gugur di perdagangan SKD, karena kalau kedinasan itu tuh persaingannya sangat ketat, terus tinggi juga kan nilai SKD-nya. Kemarin nilai SKD saya waktu kedinasan tuh cuma 380-an kalau nggak salah, sedangkan yang lulus itu paling kecil 405 atau 409, aku lupa. Kalau untuk yang poluan tuh, Polwan itu saya gugur di Liga 1 itu belum mulai dah gugur. apa namanya tuh tidak lulus, kan ada ikatan dinas, Ya. ada poluan. Ya. Itu sempat kayak putus asa atau sedih sama? Ya pasti ada lah ya sedih, apalagi waktu itu kan aku tes kedinasannya nggak di Bengkulu, di Palembang, karena instansi yang saya mau daftar tuh nggak buka di Bengkulu. Jadi ya effort lah ya, dari Bengkulu ke Palembang kan berapa jam, terus biayanya. Terus kalau poluan tuh juga karena sedikit lah ya, baru mulai, belum mulai tapi udah gugur. Ada lah rasa nyesek dikit, tapi ya kita nggak boleh nyerah lah ya, coba lagi, tes lagi. Tapi waktu daftar tes poluan tuh emang niat dari diri sendiri atau sekedar coba-coba? Sekedar coba-coba sih, sebenarnya emang gak ada niat mau ikut poluan, cuman karena orang tua bilang ikut aja dulu siapa tahu rezeki, ya udah ikut tes. Terus kenapa pilih instansi PNS itu yang Kemenkumham? Pertama tuh nggak ada ini sih, nggak ada niat atau apa sih, kayak cuman coba-coba kan. Karena kan aku baru tamat SMA kan, terus ada juga di Kemenkumham itu ada bagian yang pelamar SMA-nya, terus orang tua nyuruh nyoba aja dulu lah katanya. Terus juga salah satu keluarga aku juga ada kerja di bagian lapas Kemenkumham lah. Jadi terinspirasi dari itu juga sih, orang tua nyuruh ikut tes Kemenkumham. Siapa sih yang memotivasi sampai kayak suruh tes PNS bagian Kemenkumham? Kita ada salah satu keluarga juga kan kerja di Kemenkumham, terus dia ngomong kayak udah ikut aja Kemenkumham siapa tahu rezeki kan, apalagi tahun itu lagi banyak-banyaknya pembukaan yang untuk perempuannya, jadi ikut aja karena siapa tahu tahun depannya nggak ada lagi pembukaan atau nggak buka tapi kuotanya dikit. Berarti didorong ya sama Ya keluarga? didorong sama keluarga. Ada nggak motivasi kayak biar orang-orang yang nonton tuh tidak putus asa, walaupun siapa tahu kan ada yang gugur juga di poluan, gugur di ikatan dinas lain? Motivasinya sih jangan mudah nyerah aja sih, coba lagi, kalau nggak lulus coba lagi karena aku juga udah banyak ikut tes guys, dari kedinasan, dari poluan, CPNS tuh mengeluarkan biayanya itu nggak dikit ya untuk les ya. Keluarkan biaya dan kutip les ya, jangan bikin negatif untuk les tuh, kayak di situ kan banyak keluarkan biaya kan, kayak apa ya waktu ikut tes poluan tuh ada apa tuh check up, medical check up tuh kan nggak murah itu, apalagi kalau kayak di sana ada varises atau apa kan harus suntik itu kan mahal. Jadi tuh kayak intinya jangan nyerah aja, kita nggak tahu rezeki kita di mana. Saya nggak kebayang loh lulus CPNS, Tidak terduga-duga, coy. karena kayak dulu tuh niatnya tuh kayak mau kedinasan, katanya lulus di CPNS. Cantol di Nah, apa namanya,
kan pasti ikut bimbel-bimbel tuh kan. Iya. Itu tuh persiapannya kira-kira dari SMA kelas berapa atau emang udah lulus? Dari SMA kelas 2 kalau nggak salah. Karena kalau waktu itu kan persiapan untuk kedinasan, kebetulan tes kedinasan itu sama siapa itu sama guys, itu tes SKD namanya. Jadi kayak bimbelnya tuh sama, jadi kayak materinya juga sama. Jadi udah lama lah persiapannya. Kalau untuk tesnya tuh apa aja sih yang dites-tes? Yang CPNS? Iya. Kalau CPNS itu tuh pertama tuh SKD, kita harus melewati dulu tes tertulis. Apa aja itu? Kita ada PIU, ada TWK sama TKP. Yang paling sulit tuh TWK. TWK adalah Itu maut. TWK adalah maut. Terus udah lolos nih di SKD, lanjut lagi ke ini kesehatan. Udah kesehatan, baru psikolog, udah psikolog tuh kesehatan. Udah kesehatan, baru jasmani. Udah jasmani baru terakhir itu CATBKN. CATBKN itu kayak tes berdasarkan instansi yang kita lamar, kayak kan Kemenkumham bagian penjaga tahanan. Nah, isi dari CATBKN itu kayak materi-materi tentang penjaga tahanan, kayak apa sih kayak penjaga tahanan itu apa gitu-gitu. Nah, kayak apa sih tugas dari penjaga tahanan gitu-gitu. Pasal-pasalnya, terus tuh kayak lapas tuh dibagi berapa-berapa gitu. Isi dari CATBKN-nya. Tapi kalau CATBKN itu tergantung sama instansinya sih. Jadi kayak setiap instansi itu beda-beda juga soalnya. Jadi beda pas tes tuh ada apa ya jalur-jalur masing-masing. Iya beda, kayak kan banyak kan, jadi nggak sama. Kalau SKD kan soalnya kan sama kan, maunya Kemenkumham, kejaksaan, dosen atau segala itu kan sama soalnya. Kalau CAT tuh nggak beda, sesuai dengan profesi atau keahlian lah. Persiapan apa aja sih yang itu apa namanya? Kalau persiapan sejak SMA tuh atau emang nggak kau susun waktu-waktunya? Iyalah, saya susun sih guys dari tes dari SMA tuh udah ikut bimbel, SKD, ikut les jasmani, apa tuh les jasmani gitu. Dan itu biatur lah. Check up juga. Ya. Kalau tes apa namanya CPNS tuh 11-12 nggak sama tes waktu keluar TKS atau apa? Kayaknya sih hampir sama ya, 11-12. Ya 11-12. Karena saya juga baru kuliah itu baru sampai Rikes 1, jadi nggak tahu juga sih. Cuman kayaknya ada sama sih, kayak Psikologi. ya terus tuh jasmani, terus tuh kesehatan, hampir sama sih. Cuma bedanya kayak kalau di Polwan kan nggak ada SKD, kalau Iya. PNS ada SKD-nya. Waktu menjalani tes tuh sama perasaannya Cak. Deg-degan, takut, mules. Apa Bener-bener tuh? cemas kan. Apa tuh? Kan ruangan tuh kan dingin ya guys, ruangan SKD itu benar dingin, dia tuh kayak gemetar, cemas, dan takut. Apalagi kayak ada sedikit trauma juga lah waktu iya. pertama kali ikut tes Palembang. ya kedinasan itu kan, cemas gitu, takut Dina tuh nggak passing grade, tapi alhamdulillah kemarin passing grade semua, lolos, alhamdulillah. Waktu tes CPNS kan ada SKD tuh kan, itu tuh nilainya dilampiri ya? Ya udah kita submit, langsung keluar nilainya. Kita langsung lihat, terus juga itu ditampilkan juga di YouTube kan, jadi orang bisa streaming dari YouTube. Kalau boleh tahu skor kau kemarin berapa ya? Skor saya kemarin 411. Alhamdulillah. Coy. Udah pasti ingat semua. Terus apa lagi ya? Pas tahu kan udah menjalani apa namanya tuh segala tahap tes tuh kan. Iya. Itu cara mengetahui kalau kita lulus tuh itu diumumi lewat file atau kita cari tahu lewat akun-akun sendiri di Google atau Kebetulan di instansi saya itu kan transparan ya guys, jadi setiap udah tes itu tuh hasilnya langsung keluar. Kayak misalnya hari ini tes psikolog, sorenya langsung keluar. Itu biasanya dilampirkan lewat lampiran dan ditampilkan di media sosial, jadi kita bisa jangkau di media sosialnya. Jadi gampang lah kalau bisa saya, nggak rumit. Apa sih perasaan kayak ada nggak perasaan nggak nyangko atau macam mana pas ada namu lulus kayak CPNS gitu? Pastilah ada ya, kayak nggak nyangka gitu lulus gitu kan, dengan beribu-ribu orang daftar, ada nama kita salah satu dari, kebetulan kemarin di instansi saya tuh yang dibuka lowongannya ada 18 orang ya cewek. Nah di antara 18 orang itu ada nama saya tuh lumayan kayak Wow, gitu. dari Akhirnya beribu ya? ya akhirnya lulus dari perjuangan ini.
senang bahagia, bersyukur. Langsung telepon orang tua kah atau Kebetulan pengumuman itu Oh, di jam rumah. 2 malam. Jam 12 malam apa jam 2 malam? Aku lupa. Itu tuh aku lagi tidur. Iya. Boleh cerita nggak? Boleh, kan? boleh. Aku lagi tidur. Terus tuh orang tuanya emang belum tidur karena dia masih nyuruh mantengin kan. Ya. Tapi aku tuh udah ngantuk. Kata yaudah tinggalin aja. Kalau udah pengumuman besok pagi aja lah buka. Tapi orang tuanya kayak nggak bisa tidur kan. Terus orang tuanya kayak buka iseng-iseng buka. Tiba-tiba langsung ada pengumuman, terus dicari namanya kan. Itu kan satu file tuh kan se-Indonesia loh yang kalau dibuka. Iya, jadi kayak scroll panjang-panjang. Akhirnya muncul nama Alicia Husaina PL. Terus saya dibangun nih, lulus. Aku kira gempa, sumpah. Aku kira gempa itu tuh. Karena aku kira gempa, terus tiba-tiba ini lulus. Itu linglung kan? Iya linglung, terus langsung kayak ya orang tua lah ya heboh ngasih tahu keluarga ini gitu. Masuk snap gak? Iya masuk snap, masuk FB juga. Ini Terus biasa lah emak ya. terus kan ini kan belum belum dilantik ya Ya dari belum. lulusnya tuh kapan ya? Bulan apa ya kalau boleh tahu? Fix keluar pengumuman lulusnya tuh bulan apa? Januari tanggal 12 Tahun ini berarti. Iya 2005. Kalau boleh tahu dilantiknya kapan ya itu? Dilantiknya itu paling lambat katanya sih tanggal 1 Juni. Tapi Paling lambat, tapi udah ada beberapa instansi yang udah. Kebetulan instansi saya ini instansi pusat, jadi kayaknya lumayan terakhir. Apalagi pendaftarnya paling banyak juga kan, sekitar 8 ribuan lebih. sempat ada desas-desus gak? Kayak misalnya pelantikannya tuh akhir tahun. Iya, atau ada apa ya? desisnya kemarin itu kan bulan Oktober kan. Tapi banyak yang demo karena banyak yang udah resign juga dari kerja. Kayak saya udah resign dari kuliah. Kalau misalnya kemarin masih Oktober mungkin belum makan resign, cuma makan lanjut dulu kan. Karena sekarang saya benar-benar gabut guys, nggak ada kerjaan di rumah. Jadi ya ada bisa nunggu aja sih. Terus kan sempat kuliah ya. Bentar. Kita sempat lagi cek SNBP tadi. Belum kan? Baru latihan tadi ya. Pernah itu ngelamar PTN jalur SNBP atau mandiri? SNBP pernah, SNBT pernah. SNBP kemarin kan itu kan jalur rapot kan, itu dari sekolah masuk eligible kemarin. Dan ketahuilah nggak ada yang mau lolos di SNBP. Karena namanya SNBP tuh nembak luar. Terus kalau boleh tahu Nembak ini apa sih Universitas Negeri Padang, apa itu? Tambangan. Masih tetap pertama. Ya. Terus yang SMBT itu Universitas Bengkulu, ya Universitas Bengkulu, jurusannya farmasi sama teknik sipil. Kemarin yang diterima tuh di teknik sipil, tapi nggak diambil. Terus jalur lagi, daftar lagi di Poltekkes Kemenkes Bengkulu jalur Simama, itu diterima juga di prodi farmasi, diambil tuh. Si mama tuh berarti itu ya jalur Poltekkes Ya, sendiri. jalur Poltekkes sendiri sama kayak SMPT. Oh, kalau di si mama tuh milih prodi Itu farmasi. Farmasi. Sama kalau nggak salah kemarin perawat deh. pilihan pertama apa tadi? Farmasi. Farmasi tapi lebih sih. Ya, Farmasi tentang obat berarti ya. ya tentang obat. Kan selama sebelum tes itu berapa bulan ya kuliah berarti? 1 semester. 6 bulanan ya. 6 bulanan tuh kan ketemu konder tuh. Ya. Ada nggak kayak suka duka atau cocok nggak cocok sama orang selama? Ya, karena kan kuliah kan banyak dari berbagai daerah. Kebetulan kemarin waktu aku kuliah itu banyak ada dari Muko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu. Jadi kan banyak kan. Jadi kita tuh mengenal banyak karakter. Adalah kayak nggak cocok kan, karena kan masih masa perkenalan. Apalagi ada juga yang udah terkenal dari daerah-daerah kayak ngumpul yang dari Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, membentuk circle lah gitu. Adalah kayak rasa kayak kurang nyaman, kurang ini. Apalagi kan masa transisi juga kan dari kuliah ke dari SMA ke kuliah tuh lumayan guys, karena kalau di SMA tuh ada circle, cuman nggak itu banget lah circle-nya gitu kan, masih mau bercampur, Seru, mau bercampur. Nah kalau kuliah tuh kayak bener-bener
bodo amat lah, kau ambo gitu. Wah. Kayak udah matkul nih, udah tuh selesai pulang. Udah mikirin Iya, orang lagi. nggak ada Kalau apalagi kan nanti siang tuh ada lagi info kuliah jam segini. Itu baru kuliah ke kampus. Beda kalau SMA kan kalau jam pertama udah selesai kan istirahat, ngumpul, main kan. Kalau ini enggak, udah matkul pulang. itu apa namanya tuh kan berbaur sama kawan tuh kan. Itu tuh sempat kayak cocok dah sih kayak Iya kawan ada, deh, ya. iya ada kayak apa ya? Kayak ada lah, kayak rata-rata kan beda-beda kan, jadi sulit kan untuk nyambungi ke orang-orang tuh. Pasti ada lah yang nggak suka gitu. Tapi ketemu kan kawannya. Ada kawan-kawan yang Berapa? dekat juga ada. Berapa Kawan tuh? dekat kemarin tuh ada 5. Siapa aja seperti Ada Zakia, Yulita, Pira, Cece, sama saya 5. Tapi saya sama Cece tuh udah keluar, nggak lagi di Potekes. Dia masih bertahan tuh Zakia, Yulita sama Pira. berarti yang keluar duluan tuh siapa? Yang keluar dari Yang Potekes? pertama kali tuh Cece. Kenapa Karena dia kena mental. Sumpah benar, sumpah. Yang kedua baru aku. Iya, yang Karena ketiga? yang tiganya tuh masih tahan. Oh, masih. Terus ngapo kan pas udah dinyatakan lulus CPNS, kenapa langsung mengundurkan diri? Kayak apa alasannya? Karena kemarin desas-desusnya itu kalau mulai jadwal awal dari BKM itu bulan April pengangkatan. Oh, Kebetulan juga peraturan di Potekes itu tuh setiap awal semester terus bayar. Dan kebetulan tuh kan aku mau kuliahnya di Potekes jurusan farmasi, sedangkan aku tuh lulus di PNS. Kalau mau lanjut kuliah tuh harus biar apa ya namanya tuh, biar golongannya tuh gimana biasanya, biar golongannya itu lebih tingkat seirama gitu. Karena kan aku kan daftarnya jalur SMA kan, itu nanti kalau misalnya aku lulus itu golongan 2A, kalau aku mau naik ke golongan 3A itu aku harus penyetaraan ijazah gitu. Nah kalau penyetaraan ijazah itu harus seiras gitu loh ijazahnya, jadi nggak nyambung kesehatan sama hukum. Daripada dilanjut kan, jadi diberhentikan aja. Tapi itu harus persetujuan orang tua juga. Iya, karena sebenarnya tuh guys, aku tuh mau mengundurkan diri itu dari awal aku tes jasmani. Aku udah kayak sempat Gacor. Iya, udah kayak Izin. iya, udah nggak fokus kuliah gitu loh. Kayak kalau ujian tuh sebenarnya selalu kecil. Habis kalau kan D3 tuh kan sering praktikum kan. Iya. Kalau praktikum tuh percaya itu tuh pusingnya bukan main ya, apalagi buat obat ya. Sumpah itu tuh bener-bener Obat-obat pusing yang ya. tumbuk. Ya, terus tuh lagi menghadapi mood dosen yang berubah cukup bikin pusing. Jadi kayak lumayan bisa kayak sambil belajar untuk tes, fokus juga sama kuliah. Karena kalau nak ngambil cuti itu juga belum bisa kan, karena kan Oh iya, semester 1 ya. Kalau bisa cuti itu semester 2. Oh, kalau Potekes semester 2 ya. Semester 2 semester 3, aku lupa. Bener nggak boleh semester 1 tuh nggak boleh, belum boleh. Tapi kan waktu ngambil si Mama ya. Si Mama itu kan menolak SNBT-nya UNIF. Iya. Itu ada denda ada di UNIF-nya atau tidak? Nggak ada sih, waktu itu ada sih dari pihak UNIF itu yang WA saya kayak ini Segera. segera nyuruh daftar ulang, tapi aku nggak ngambil karena kan kalau SNBT ini kan nggak pakai denda ya, kecuali SNBT. Kalau SNBT itu harus benar-benar diambil karena takut berpengaruh ke adik kelas kita nanti. Kebetulan saya SNBT, jadi saya ya udah nggak apa-apa aja. Berarti hikmahnya dah kalau dari yang Alis tidak lulus, apa lulus yang pertama lulus? Dinasan Polwan. Itu kan di awal-awal kalau ya Alis berarti. Iya. Kayak belum perang itu lagu gur. Ya kalau Polwan Berarti hikmahnya tuh Alis diterima di ya mati rezekinya emang di CPNS. Dia nggak ada terbayang, nggak ada niat sebenarnya nak tes CPNS. iseng-iseng aja kan. Iya, iseng. Meramaikan event. Iya, karena kan orang tua kayak dapat info juga kan dari kawan-kawan, dari keluarga ngomong ikut aja tes ini, suruh Alisnya daftar ini. Saya kan anaknya nurut, jadi Jadi mau udah ikut mau aja, kan. ya ikut aja. Kebetulan juga waktu itu kayak udah muncul sama kuliah, pokoknya aku nggak mau lagi kuliah di sini, punya mau keluar. Salah satu cara keluarnya itu aku harus lulus CPNS. Betul niat ya. Iya, Tapi niat. tapi bagus guys, cara kalian itu biar tidak kuliah itu adalah kerja. Iya sumpah, jadi kan bisa kerja sampai kuliah guys. Jadi kan kuliah sampai kerja, ada duit kan.
Kuliah pusing, sumpah. Jadi kesimpulannya tuh kalau misalnya gagal di instansi lain tuh jangan nyerah. Kayak Coba lagi. langsung sedih atau langsung upload Sedih TikTok. tuh boleh, Iya, tapi jangan lama. wajar. Wajar. Kan misalnya kalian lah terpoluan, udah berharap banget nak lulus, tapi belum rezeki. gagal. Coba yang lain. Mungkin Mana tahu tempat lain. Iya, mungkin. Kayak Alis kan. Iya, kayak saya kan, saya nggak terpikir kalau bakal jadi CPNS. Bahkan kayak mikir bakal ngikut sejak SMA aja juga. Tidak sama sekali, karena dari SMA tuh kalau ditanya mau ikut apa, paling tidak. Kalau nggak jawabannya kedinasan, pasti poluan. Kedinasan poluan. Tujuannya tuh baik guys, bukan itu mereka. Jadi segini saja podcast tentang Alicia. Jadi untuk sekarang itu masih sebagai calon guys. Iya, Belum dilantik. doain aja ya guys, semoga cepat dilantik. Amin. Semoga instansi saya cepat menyelesaikannya ya guys. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Dan semoga dari podcast ini diambil yang bagus-bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.